Aku boleh dibilang dari sininya sih, Ah, beasiswa bisa oh dikatakan. beasiswa dari sananya ya? Iya. Tapi, ini kayak Lebih ke perorangan ya? dari Kayak perusahaan gitu. Oke, iya berarti dari perusahaan di sana ya? Oh, berarti Mhm. kan bukan kayak dari pemerintah atau dari Bukan bukan. bukan bukan. Jadi kayak, kayak ke ya perusahaan sih ya, ya ke gitu. perusahaan. Bukan dari kota. Nah, tapi pun kalau misalnya dengan kalian sekarang kan udah sambil kerja kan, udah jadi dokter lah terutama ya dokter gigi, itu bayarannya sangat menunjang sekali nggak sih kehidupan kalian di sana? Bahkan kalau Ah, misalnya kalian kuliah bentar, tanpa ini kerja. Kita bukan, dokternya tapi Asisten, asistennya, oke. asisten emang kita, pakai kerudung kan dulu waktu di Indonesia, ke kerudung Iya, kalau ke sekolah kan atau iya, keluar rumah juga jarang. Nah, iya. sempet pas di sini tahun kedua, pas ke sini pun kita nggak pakai kerudung. Itu tahun 2013 kita nggak pakai kerudung, Mhm, sempet kita ya kemana-mana jadi nggak pakai kerudung gitu. iya. Terus pas awal tahun 2017, 2018 kita coba pakai kerudung tapi kalau ada acara Indonesia, ke Mmm, pengajian gitu. Nah terus, ke sini alhamdulillah kita ingin memulai kembali, iya. di tahun Dan lebih memperkuat 2019 kembali ini ya? kita kenal, Iya. iya. Dan ternyata sama aja, mau pakai kerudung, mau nggak pakai Nggak kerudung, pakai, di sini tuh sama-sama susah gitu. sama-sama Jadi susah. aku pengen, ya udahlah, jangan sampai aku udah nggak pakai kerudung, terus di sini nambah susah, aku lebih baik aku kembali lagi Betul, gitu. betul, betul. Oh berarti, dapat hidayah juga lah ya berarti di sana. Iya, Iya Nah terus kalau benar. benar, untuk dapat beribadah, hidayah. apakah mengalami kesulitan di sana? Iya pastinya masih, bukan masih sering sekali ngalamin kesulitan, tapi di sini kita kembaliin lagi ke diri kita, bagaimana cara kita bisa membagi waktu atau bisa, bahwa saya tuh sholat itu kewajiban, kita kembaliin lagi ke diri kita. Sering banget yang namanya kalau, misalkan di tempat kerja ya sholat ya kita cari tempat-tempat yang orang nggak tahu gitu. Mhm. Terus, diusahakan juga kalau misalkan di jalan-jalan kita cari, mau ke mana-mana kita yang harus ngelewatin masjid dulu lah biar bisa sholat. Atau kalau ada alternatif lainnya, kalau kebiasaan dari saya sendiri, kalau misalkan saya lagi, belanja atau terus ada toko baju atau toko apa, saya pura-pura ke toko baju itu dan kan di sana ada ruang ganti Ruang yang ganti, iya. biasanya ditutup ya, ada Mhm, mhm. kayak hordeng atau pintunya Iya, kayak gitu biasanya. iya. Di situ saya jadiin untuk, sholat, saya pura-pura bawa baju aja satu Iya, gitu, padahal pura-pura kayak sholat ya mau, di dalam ganti itu. baju, ya terus padahal di dalam itu saya sholat. Tapi emang Iya sesusah itu, itu? Emang nggak ada apa masjid jarang ya di sana? eee, untuk masalah sholatnya itu, seharusnya, tiap hari kan karena kita nggak ada yang ngingetin, Iya, kalau kita nggak inget, nggak sholat, ya iya. udah lewat aja, Mhm, kita nggak lewat. sholat, itu tergantung diri kitanya sih. Mmm, Tapi kan, sekarang, udah canggih gitu, udah ada aplikasi yang kita itu aplikasi, ada heeh. jadwal sholat. Jadi, kalau buat aku sendiri gitu ya, ya kita harus gitu, sholat itu kita harus. Kita kerja di sini, kita kuliah di sini, tapi kita juga jangan ngelupain kewajiban kita gitu Ibadah, loh. iya Jadi bagus. Mhm, kita tetap dua-duanya itu jalan, kalau jalan. dua-duanyanya itu jalan gitu. Susah, iya emang susah gitu, di sini Iya emang susah buat harus sholat. Harus cari waktu sendiri, harus cari tempat ruangan yang kosong, nah, harus kalau kita tahu kan, ngerasain sholat di pojokan, bener, seadanya, berarti dengan tuh waktu yang terbatas. ada kayak di film Habibie Ainun lah ya, berarti kita tahu ya, kan itu, Iya bener, di itu bener Jerman ya, banget. yang dia cari, sholat di dalam ruangan atau di kampus di ujung-ujung itu terjadi ya berarti seperti itu? Iya, sangat-sangat terjadi, Mmm. sering banget terjadi. Nah Terus, iya bisa lanjut Mbak deh. nah, kalau misalnya untuk pendidikannya, kan katanya, Jerman adalah negara ketiga terbaik dalam pendidikan. Sebaik apa emang pendidikan di Jerman yang kalian rasakan? Sebaik, kalau menurut saya selagi orang itu mau ada masih pengen belajar, masih kepengen lanjut gitu, sampai usia 50 tahun, di sini masih tetap ya ada gitu, Oh, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang kita mau beasiswa,
terus mau program-program lainnya kayak misalkan kuliah lagi ke luar negerinya itu masih banyak sekali Nggak ada kesempatan. batasan umur berarti ya dalam belajar di sana. Iya, iya, enggak. Selagi kita masih mau, enggak ada. Oke. Nah, kalau yang untuk kalian rasakan apa? Di bagian mananya tuh terdapat perbedaan dalam sistem pendidikannya di sana dan di Indonesia? Sangat ditunjang oleh pemerintah. Oh, sangat Banyak didukung oleh pemerintah. sekali biaya-biaya yang iya banyak sekali biaya-biaya yang apa ya difasilitasi kayak dari kotanya, dari negaranya itu sangat banyak sekali. Oke. Nah, tapi kalian berarti di sana beasiswa ya? Aku boleh dibilang dari sininya sih, beasiswa bisa Oh, dikatakan. beasiswa dari sananya ya? Iya. Tapi ini kayak Lebih ke perorangan ya, dari kayak perusahaan gitu. Oke, iya berarti dari perusahaan di sana ya? Berarti kan bukan kayak dari pemerintah atau dari bukan. Jadi kayak kayak ke perusahaan sih ya, ke gitu. perusahaan. Bukan dari kota. Nah, tapi pun kalau misalnya dengan kalian sekarang kan udah sambil kerja kan, udah jadi dokter lah, terutama ya dokter gigi. Itu bayarannya sangat menunjang sekali nggak sih kehidupan kalian di sana? Bahkan kalau misalnya kalian kuliah Bentar, tanpa ini kerja. Kita bukan dokternya tapi Asisten, asistennya, oke. asisten dokter gigi. Iya, yang di sampingnya gitu. Adogi lah ya, asisten dokter gigi. Genau, ya asisten dokter gigi. Nah, tapi kan Asdogi. menghasilkan dong. Iya, menghasilkan. Itu cukup untuk menunjang kehidupan kalian di sana? Insya Allah cukup. Itu masih dikirimin nggak sih dari orang tua kalian atau kalian malah ngirimin ke orang tua kalian di Indonesia? Kalau dari kita sendiri itu mungkin tergantung pribadinya masing-masing. Kan kita kan terlahir dari latar belakang keluarga ekonomi yang berbeda-beda. Kalau dari kita sendiri sih kita kesini ya udah kita stop gitu minta ke orang tua gitu. Malah justru kalau aku ya berusaha untuk tidak merepotkan keluarga dan kita berusaha buat membantu gitu kalau misalkan ada kebutuhan yang emang harus dibantu. Oke, gitu. berarti ya membantu lah ya jatuhnya. Nah, terus nih Ella Eli, kebetulan aku juga punya kenalan ya yang lagi di Jerman. Katanya di sana untuk para LGBT bebas ya di sana. Bahkan katanya bendera-bendera mereka berkibar dengan indah di sana, betul? Kalau masalah LGBT, saya kurang paham banget ya. Ini tapi sering denger-denger aja dari teman-teman. Tapi saya juga pernah ngeliat, tapi nggak banyak. Memang ada, karena di sini nggak dilarang juga ya yang sama pemerintah. Di sini sangat bebas sekali. Mungkin kalau ada pun itu nggak di semua kota. Mungkin hanya ada di kota-kota tertentu. Oke, di kota-kota Karena tertentu. kebetulan di tempat yang kami tinggal ini saya kota kecil dan saya sendiri belum pernah ngeliat gitu. Pernah mungkin ya 1 atau 2 kali. Ya kayak seseliweran aja gitu ya berarti. Iya. Ada berapa ratus kira-kira mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman saat ini? Waduh banyak banget. Aku nggak bisa sampai ribuan nggak kira-kira? Enggak sih ribuan. Aku belum bisa bilang ya berapa ribu atau berapa ratusnya, tapi banyak sih termasuknya Jerman itu. Apa kalian nggak punya organisasi perkumpulan mahasiswa Jerman? Ada kan? Ada, tapi kita kan tinggalnya di kota kecil gitu, jadi kayak cuma beberapa orang yang di sini. Kalau di tiap kotanya pasti ada lagi dan aku nggak berani bilang sih berapa orangnya. Tapi kalau terpisah-pisah ya di setiap daerah. Setahu saya, iya terpisah-pisah. Itu berapa? Kurang deh kayaknya kalau dari 1.000 ya. Kurang ya. Itu secara keseluruhan atau cuma di daerah kalian aja? Keseluruhan. Oke, berarti masih di angka ratusan ya untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman. Nah, kita kan tahu ya Bapak B.J. Habibie itu kan katanya terkenal banget ya di Jerman. Apakah sampai sekarang nama beliau masih semasyhur dan seharum itu di Jerman? Iya, sangat. Waktu beliau meninggal juga beliau dari Universitas RWTH Aachen dan di sana juga mengadakan suatu kayak bela sungkawa gitu. Di universitas beliau yang menyatakan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Baharudin Yusuf Habibie. Berarti nama beliau masih legend sekali ya di sana walaupun beliau udah lama meninggalkan Jerman.
Oh, Iya, karena kan kalau kita ingat lagi ya, beliau di sini kan sangat dihargai betul. oleh pemerintah Jerman karena kepintarannya yang luar biasa. Iya, betul dengan kepintarannya. Oh, berarti sampai beliau meninggalkan kita kemarin pun di sana pun juga heboh ya berarti? Iya, Hmm. diberitakan. Oh, ya, ya sampai beritanya sampai ke sana juga gitu berarti. Iya, Oke. Nah, sampai. Ella Eli tadi sempat baca di artikel katanya air putih itu susah ditemukan di sana karena minuman pokoknya adalah bir. Apa iya susah itu? Enggak. 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 Enggak ya? Justru air keran di sini itu bisa diminum. Bisa diminum. Oh, karena minuman utama di Jerman adalah bir gitu katanya. Mungkin itu buat orang sininya yang kalau misalkan mereka ada acara, ulang tahun segala macam itu alkohol, maksudnya bir itu Alkohol. ya Ya. kayak kita harus ada. Hmm. Tapi air putih itu banyak, bahkan di sini air keran sendiri itu bisa diminum langsung gitu. Oh, bisa langsung diminum, bisa aus dan surut gitu ya ke keran gitu bisa ya berarti. Nah, terus hal unik yang ada di Jerman tuh apa? Benar. Yang unik gitu yang kayak di Indonesia nggak ada. Hal unik apa yang ada di sini? Mungkin dari cara ada pelajaran gitu yang kita belajar tuh yang kita cuma bisa didapat di sini gitu. Kayak semacam ya itu kita kembali lagi di sini karena sebagai penduduk minoritas kan. Jadi kayak aku harus apa-apa aku harus ngingetin sendiri gitu. Mungkin yang kalau di Indonesia kembali lagi sholat udah ada yang azan, udah diingetin gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kita tuh harus benar-benar bisa mengontrol diri aku sendiri. Ya. Oke. Harus benar-benar bisa bawa diri sendiri gitu. Berdiri di kaki sendiri gitu bahasanya. Intinya nggak bisa menggantungkan kehidupan sama orang lain ya di sana. Iya. Nah, tapi untuk pergaulan di sana gimana? Kalian apakah sesama misalnya kumpulan muslim kecil di sana atau kalian bergaul bebas dengan mereka-mereka pun kalian bisa bergaul atau gimana? Kalau bergaul sih nggak ada masalah sih karena kan kembali lagi kita mau bergaul dengan siapa, orang bagaimana, ada bergaul sama orang yang non gitu ya. Kita gaul ya kita tetap gitu. Kita berteman di kayak waktunya belajar ya kita belajar dengan mereka gitu. Kayak nggak ada batasan Nggak ada sih batasan ya? sebenarnya. Berarti Kayak bahasa welcome juga mereka ke kita. Oke, bahasa Jerman kalian udah lancar ya? Belum sih, Masih masih belajar. karena Coba bahasa ini kan bukan bahasa ibu, bukan bahasa ibu kita ya. iya. Terakhir kalian pulang ke Indonesia kapan? Lebaran tahun lalu. Oh, Lebaran tahun lalu ya, udah sempet pulang berarti. Oke. Nah, terus ini kalian mentargetkan berapa lama lagi akan stay di Jerman dan kembali ke Indonesia? Kalau ditanya itu kemungkinan besar ya lebih dari 3,5 tahun karena rencananya kan insya Allah September ini lanjut kuliah lagi dan itu kurang lebih 7 semester kalau lancar insya Allah. 7 semester? Masih lama berarti ya? Berarti masih sanggup ya kalian berkelana di sana selama ya hampir 4 tahun lah ya berarti. Luar biasa. Nah, kalau kalau besok untuk melanjutkan ke kuliah selanjutnya, kalian akan mencari beasiswa lagi atau ya hasil dari Asdogi aja cukup? Kita mutusin untuk enggak. Untuk kita di sini kan karena udah ngerasain ya waktu itu kerja, sekolah, kerja, sekolah, kerja, sekolah. Di sini kita ngambil untuk biaya sendiri, insya Allah. Oh, biaya sendiri. Kuliahnya juga ini privat, biaya sendiri. Oh, biaya sendiri juga ya. Nama kotanya apa tuh kalau boleh tahu? Reutlingen. Hah? Reutlingen. Reutlingen. Lingen. Reutlingen gitu ya, susah banget. Oke. Nah, Ella Eli mungkin sekarang boleh berbagi tips atau pesan-pesan untuk mereka mungkin ada mahasiswa yang ingin berburu beasiswa atau mungkin ingin kerja atau mungkin ya ingin menjenguk lah negara Jerman buat mereka. Ada boleh berikan pesan-pesan untuk mereka. Eli dulu deh. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jerman, pesan saya semangat, tetap terus belajar, jangan pernah ngerasa
kayak aduh nyerah lah pokoknya ya intinya mungkin pernah ada di fase-fase itu tapi kita ketika ada di fase itu kita harus meloncat ke Strong ya. strong ya harus lebih tinggi lagi meloncatnya gitu. Semangat pokoknya tetap harus kuat belajar, siapin mental dan apapun itu. Oke, terus dari Ella? Kalau dari aku sendiri buat teman-teman adik-adik yang mau kuliah atau lanjut apalah di sini gitu. Pertama, siapin benar-benar mental kamu, terutama dari segi agama kamu. Ingat bahwa kamu di sini sebagai penduduk minoritas dan jangan dilihat enaknya aja gitu. Sama bahasa juga itu penting banget harus disiapin. Terus persiapin diri kamu yang benar-benar harus matang dan jangan bergantung sama orang lain. Dan bergantung sama orang lain ya. Oke, Ella Eli, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Tapi sebelumnya kalian puasa di sana berapa jam ya? 17. 17. Di sini maghribnya jam 9 kurang. Ya, hampir jam 9. Jam 9 kurang 10 menit. Oh, berarti udah buka belum di situ? Belum ya. Ini masih jam 4 lebih. Oh, masih sore ya berarti. Tapi untuk buka, itu kalian tinggal ngontrak atau di rumah orang tua asuh gitu? Enggak itu kita udah ngekos sendiri karena kalau yang namanya program tinggal sama orang Jerman itu cuma 1 tahun, setelah cuma itu 1 udah tahun dilepas aja. semuanya. Berarti untuk makan kalian mandiri ya, cari sendiri? Iya. Oke, berarti selamat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Oke, terima kasih Ella Eli untuk waktunya, untuk sudah meluangkan waktunya. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan untuk melanjutkan studi di sana ya. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan pada langkah kalian. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Ella Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.